Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Dwi Utami dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan mempresentasikan tentang proses berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah latar belakang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah berkuasa kurang lebih 6 abad, dari tahun 750 Masehi sampai 1208 Masehi. Dinasti Bani Abbasiyah berdiri setelah runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Faktor runtuhnya dinasti Bani Umayyah yang pertama karena adanya perang saudara di antara khalifah yang ke-11 dinasti Bani Umayyah, yaitu Khalid bin Yazid yang dimenangkan oleh saudaranya sendiri yakni Yazid bin Al-Walid. Karena Yazid bin Al-Walid sakit dan beliau wafat, kemudian digantikan dengan saudaranya yaitu Ibrahim bin Al-Walid. Ibrahim bin Al-Walid pun dikalahkan oleh Marwan bin Muhammad, yakni khalifah terakhir Bani Umayyah. Terjadinya perang saudara ini karena mereka merebutkan kekuasaan. Jadi mereka menginginkan penunjukan putra mahkota lebih dari satu, sehingga menimbulkan perang saudara ini. Langkah-langkah Bani Abbas dalam mendirikan Daulah Bani Abbasiyah. 1. Pembentukan gerakan bawah tanah. Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pembentukan gerakan bawah tanah yaitu yang pertama Muhammad al-Abbas atau Muhammad bin Ali, yang kedua Ibrahim al-Imam, dan yang ketiga adalah Abu Muslim al-Khurasani. Kedua adalah penerapan politik bersahabat. 3. Penanggalan nama Bani Hashim. Alasan penanggalan nama Bani Hashim yaitu agar mendapat dukungan dari pendukung Ali bin Abi Thalib yang berasal dari golongan Bani Hashim. Dan yang keempat adalah penetapan wilayah Khurasan sebagai pusat politik Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani. Kedua, silsilah dinasti Bani Abbasiyah. Dalam silsilah dinasti Abbasiyah, ada 3 keluarga yang memperebutkan kekuasaan. Yang pertama, keluarga Ali bin Abi Thalib dari golongan Syiah. Yang kedua, keluarga Umayyah. Dan yang ketiga, keluarga Abbas. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh yang berperan penting dalam berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah Muhammad bin Ali, yakni tokoh utama berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. 2. Abdullah bin Muhammad, bergerar Abu Abbas as-Sofah. Ia adalah salah satu khalifah Bani Abbasiyah dan ia adalah khalifah pertama. Dia juga yang mendirikan dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga adalah Abu Muslim al-Khurasani. Khalifah Daulah Bani Abbasiyah. Yang pertama Abu Ja'far al-Mansur. Ia menjabat dari tahun 754 Masehi sampai 775 Masehi. Yang kedua adalah Muhammad al-Mahdi. Ia menjabat selama 10 tahun beberapa bulan. Dan yang ketiga adalah Harun ar-Rasyid. Dalam masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid disebut masa keemasan dalam kepemimpinan Islam karena di Baghdad menjadi tempat pusat perkembangan ilmu di dunia. Harun ar-Rasyid menjabat selama 23 tahun dari 786 Masehi sampai 809 Masehi. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Faktor-faktor perkembangan peradaban Daulah Abbasiyah yang pertama adalah faktor politik, yaitu karena pindahnya ibu kota ke Baghdad yang dipimpin oleh Khalifah al-Mansur. Dan yang kedua adalah faktor sosiologi, yaitu meningkatnya kemakmuran umat Islam. Indikator kemajuan peradaban dinasti Abbasiyah. 1. Perkembangan ilmu keagamaan. 2. Perkembangan ilmu peradaban dan ilmu pengetahuan diantaranya. 1. Bidang sosial budaya. 2. Bidang politik atau kemiliteran. 3. Bidang ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, bidang pembangunan tempat peribadatan.
Faktor penyebab runtuhnya Daulah Bani Abbasiyah. 1. Faktor internal. A. Gaya hidup mewah di antara kalangan penguasa. B. Persaingan antar bangsa. C. Kemerosotan ekonomi. Dan D. Konflik keagamaan. 2. Faktor eksternal. A. Terjadinya perang salib yang terjadi dalam beberapa periode yang menelan banyak korban. B. Serangan tentara Mongol ke daerah kekuasaan Islam. Sekian dari saya, maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.